Shalom Jemaat GBI Kota Kudus. Berikut adalah warta sepekan Minggu 31 Desember 2023. Kami menyambut kehadiran Anda yang baru pertama kali beribadah di GBI Kota Kudus. Kami rindu Anda tertanam dan bertumbuh dengan Injil kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di gereja kami. Mari terhubung bersama kami dengan menghubungi pelayan Church Welcoming Team di depan gereja. Mewakili Gembala Sidang, staf penggembalaan dan seluruh jemaat, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada 31 Desember Ibu Suntiasi, Sri Haryantika, Samuel Deskrianto, Devintara Aditya, Ali Maji. 1 Januari, Bapak Samuel Santoso, Bapak Yohanes Harianwarso, Ibu Daniel Suhendro, Ibu Maria Lukiati, Karen Milenia Puspa Nugroho. 3 Januari, Christian Margarani. 5 Januari, Bapak Yanuar Hendra Kurniawan. 6 Januari, Ibu Susanti Suryaning Lestari dan Victor Adi Kurnia. Info ibadah: hadirilah ibadah doa pagi setiap Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Dalam persiapan Natal, ibadah Youth Hero of God untuk minggu ini ditiadakan dan akan dimulai kembali pada tanggal 13 Januari 2024. Dan untuk adik-adik kesayangan Tuhan, jangan lewatkan ibadah Hesed Kids setiap hari Minggu pukul 7 waktu Indonesia Barat di Aula Gereja lantai 2. Dengan kasih, untuk bulan ini kita fokuskan untuk jemaat GBI Kota Kudus yang membutuhkan, sehingga mereka dapat bersuka cita di momen Natal ini. Mari menjadi berkat bagi sesama lewat amplop tangan kasih. Info Natal 2023. Bagi para pemuda dan remaja, mari sambut kelahiran Yesus Kristus dalam ibadah Natal Youth Hero of God pada hari Jumat 5 Januari 2024 pukul 4 sore di gereja. Ibadah syukur tahun baru 2024 sebagai wujud ucapan syukur atas anugerahnya di tahun 2023, kita diberi kesempatan untuk membawa persembahan syukur pada hari Minggu 7 Januari 2024 pukul setengah 7 pagi. Ibadah disertai dengan perjamuan suci. Ibadah Minggu sore digabung dengan ibadah Minggu pagi pada tanggal 7 Januari 2024. Untuk membangun kebersamaan jemaat, kita akan mengadakan makan pagi bersama. Bagi jemaat yang ingin membawa makanan untuk dinikmati bersama-sama, dapat berkoordinasi dengan Ibu Anis di nomor WA 0858 6990 8271. Tahun 2024 adalah tahun di mana kita akan menikmati kepenuhan janji Allah. Bersiaplah saudara untuk menikmati kepenuhan janji-janji Allah yang luar biasa, karena kita semuanya telah ditebus oleh darah Kristus. Demikian warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang baik, curahkan roh hikmat, roh wahyu, sehingga mata kami disingkapkan, dibukakan, kami dapat melihat betapa ajaib rencanamu, betapa ajaib jalan-jalanmu, betapa dahsyat kuat kuasamu bekerja, betapa pemeliharaan Tuhan begitu sempurna atas kami. Tuhan, biarlah kami meninggalkan tahun 2023, memasukin 2024, kami betul-betul percaya bersandar kepada Tuhan, kepada firman-Mu. Kami tidak lagi mau bersandar kepada pengertian kami sendiri, sehingga sungguh-sungguh seluruh kehendak, maksud Tuhan, rencana, berkat, itu menjadi bagi hidup kami real dan mengalami kepenuhan. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan, saya bersyukur mengajak saudara untuk melihat. Saya ingin membangun satu fondasi lebih dahulu supaya kita bisa betul-betul menikmati semua yang Tuhan sudah sediakan
dalam kepenuhannya. Itu berkat di tahun 2024. Apa yang telah Dia sediakan dengan limpah, dengan kemurahan, dapat kita nikmati sepenuhnya, kita alami sepenuhnya. Sehingga kita menjadi alat yang sangat efektif bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam kitab Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara kekasih, yang menjadi sumber permasalahan sebetulnya bukan hal-hal yang dari luar. Yang menjadi sumber permasalahan adalah kita mencoba memahami firman dari sudut pengertian kita sendiri. Kita mencoba untuk memahami hidup ini, memahami masa depan dari pengertian kita sendiri. Ini bahaya, karena pengertian kita sendiri itu sudah ada di dalam dimensi kedagingan. Selalu berlawanan, bertentangan, dan menjadi penghalang terbesar untuk Tuhan berkarya. Dibutuhkan kerendahan hati yang sungguh-sungguh. Amsal berkata, jalan yang kita pikir lurus, ternyata ujungnya menjadi maut. Sebetulnya, saudara makin hari makin bersandar kepada Tuhan, tentunya ini tidak proses yang sekali jadi. Awalnya, saudara mendengar firman. Saudara mulai menaruh percaya kepada firman. Di sana mulai terjadi pergumulan antara iman dan pengertian kita sendiri. Dan Tuhan bawa saudara dalam kemenangan. Terus saudara makin bersandar, semakin bersandar, dan Tuhan makin menerangi sehingga mata hati saudara bisa melihat Tuhan dan firman-Nya dan jalan-jalannya. Lama-lama saudara makin bersandar Tuhan, bukan perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara yang kecil pun saudara belajar bersandar kepada Tuhan. Sebab kalau tidak, saudara akan terkondisikan, terbiasakan untuk mengandalkan pengertian kita sendiri. Dan apa yang terjadi? Batin kita menjadi gelap. Batin kita menjadi gelap, kita tidak melihat cahaya terang firman Tuhan. Sebab kita hanya bisa melihat cahaya terang janjinya, penyertaannya, karyanya hanya ketika roh Tuhan menerangi batin kita. Lah, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat satu kebenaran, yaitu sebuah hukum memberi dan menerima. Ini hukum yang umum. Hukum yang berlaku umum. Saudara tidak akan bisa memasuki tahun 2024 tanpa meninggalkan tahun 2023. Kayak sebab akibat itu umum. Dan kita paham perkara-perkara yang lahiriah ini. Lah sekarang saya ingin mengajak saudara, kita akan baca bersama-sama Matius 10 ayat 39. Ini sebuah prinsip, sebuah hukum yang akan selalu berlaku bagi prinsip kerajaan Allah yang berkata, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ini sebuah prinsip hukum di dalam kerajaan Allah. Jadi saudara tidak mungkin bisa kalau di dalam di dunia pengairan, di dunia air, binatang-binatang, ikan-ikan bisa hidup karena dia punya insang, pernapasan insang. Ada hukum. Saudara tidak bisa hidup di sana. Demikian juga di dalam kerajaan Allah ada hukum. Saudara tidak akan bisa mengalami kepenuhan kerajaannya, janjinya, berkatnya, kemuliaannya tanpa saudara menyesuaikan dengan hukum kerajaan Allah. Dan hukumnya berkata, barang siapa takut kehilangan nyawa, ia akan kehilangan nyawa. Dan barang siapa kehilangan nyawa karena aku, ia akan perolehnya. Mari kita akan lihat secara detail
Ada hukum yang berlaku di dunia ini, yaitu hukum memberi dan menerima atau hukum menerima dan memberi. Ada seorang penulis buku yang sangat terkenal yang bernama Stephen Covey. Ya. Tabur taburlah gagasan, maka kamu akan menuai. Itu kan sebab akibat. Perbuatan, taburlah perbuatan, kamu akan menuai kebiasaan. Taburlah kebiasaan, kamu akan menuai karakter. Taburlah karakter, kamu akan menuai masa depan. Lah, saudaraku, hukum tabur tuai itu luar biasa. Saudara ketika menabur, menerima makanan-makanan yang sehat, sebagai akibatnya saudara menjalani hidup yang sehat. Ya, dengan menerima makanan yang terbaik, makanan yang sehat, makanan yang bergizi, kita dapat melayani orang, melakukan pelayanan kepada orang lain, bersikap dengan orang lain dengan baik. Karena apa? Sehat, segar, fresh. Ini hukum yang berlaku. Saya ingin pahami dulu pemahaman yang dasar. Kalau yang umum lahiriah ini pemahaman yang dasar. Ini bisa kita memahami dengan analisa, dengan belajar, menggunakan kekuatan otak. Tapi kalau sudah mulai menyangkut firman Allah, dibutuhkan pewahyuan roh Tuhan. Kalau tidak, kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Lah, mari kita lihat, demikian juga dalam kehidupan rohani. Ini yang perlu saya tanamkan, ada beberapa umat Tuhan yang memandang bahwa berkat kehidupan Kristen hanya terdiri dari semua hak-hak yang kita terima. Mereka tidak tahu bagaimana kapasitas untuk menerima hanya dilanjutkan dan diperbesar oleh penyerahan dan pemberian yang terus-menerus. Jadi banyak orang Kristen yang tidak mengalami kekayaan hidup dalam dimensi kerajaan Allah karena tidak hidup dalam hukum-hukumnya. Lah di sini dengan jelas saudara kekasih. Saudara bisa dengan jelas hukum kerajaan Allah, hukum tabur tuai. Dengan saudara dan saya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus, maka akibatnya, dampaknya, kepenuhan ilahi bisa mengalir di dalam kita. Ini yang lupa. Saudara, ketika saudara hanya ketika menyerahkan, memasrahkan kehidupan saudara dengan sebuah pemahaman pemikiran, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini bicara masalah hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, firman-Nya berbuah, menjadi efektif bagi Tuhan, secara manusia tidak bisa sama sekali. Dengan kesadaran bahwa manusiawi kita ini sudah terjatuh dalam menjadi daging, bersifat daging, dan ada dalam kekuasaan dosa. Jadi ketika saudara menyadari hari ini, maka saudara akan menerima prinsip tadi. Barang siapa takut kehilangan nyawa, artinya barang siapa memelihara nyawa, barang siapa mempertahankan hidup nyawa, itu kan diri. Barang siapa mempertahankan untuk terus hidup bergantung sendiri, diri sendiri bergantung pengertiannya sendiri, ia akan kehilangan kehidupan. Ia akan kehilangan berkat yang terbaik. Ia akan kehilangan anugerah yang terbaik. Tanpa saudara menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan, Roh Tuhan tidak bisa leluasa bekerja di dalam saudara untuk menggenapkan apa yang Ia janjikan. Sebab penghalang terbesar Tuhan bekerja itu bukan iblis. Iblis bukan musuhnya Tuhan. Menjadi penghalang besar bagi Tuhan menggenapi karyanya adalah daging manusiawi kita. Ini yang saudara paham, daging manusiawi kita ini memberontak. Melawan Tuhan. Ya. Selalu tidak cocok dengan Tuhan. Selalu tergesa-gesa, kurang percaya kepada Tuhan, lebih percaya kepada diri dan pengertiannya sendiri. Ya. Hari ini
banyak jemaat yang healing. Ya. Ini jalan-jalan tol rame. Kemarin saya pelajari itu jalan di rekreasi di daerah Wonosobo atau Manado di Dieng itu macet total. Ya. Kalau seperti ini, suasana seperti ini bukan healing yang didapat, pusing. Ya, rumah makan penuh, jalan-jalan penuh, penginapan susah. Kecuali bawa tenda di pinggir jalan, tidur di sana, baru itu mudah. Tapi saya ingin mengajak saudara untuk melihat bersama-sama pada pagi hari ini. Ini hukum yang tidak bisa saudara tolak. Kalau saudara ingin hidup dalam kerajaan Allah, itu contohnya. Di luar atmosfer bumi ini ada hukum, di sana tidak ada udara. Maka astronot itu menyesuaikan karena tidak ada udara, mereka memakai sebuah alat yang berisi adalah tabung oksigen sehingga mereka bisa hidup di bulan dan tetap hidup normal karena membawa tabung oksigen. Harus ada prinsip-prinsip yang dijalani di sana. Dilatih dulu, karena di sana tidak ada gravitasi bumi, maka orang bisa melayang, maka latihannya cukup berat, terkondisi terbiasa. Lah di dalam kerajaan Allah ada hukum-hukum yang hari ini kita melihat. Tuhan itu tidak pernah pekerjaannya memaksa. Kalau saudara tanpa pasrahkan diri, tanpa menaruh iman kepadanya, Tuhan berdiam diri dan tidak bisa melakukan apapun. Lah hari ini mari saudaraku, apa yang hari ini untuk kita menerima dari Tuhan, kita harus serahkan sesuatu kepada Tuhan. Tanpa saudara menyerahkan sesuatu kepada Tuhan, saudara tidak akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Lah beberapa yang perlu kita serahkan hidup kita, seperti kita tanggalkan tahun 2003, serahkan ada 3 hal yang perlu kita serahkan kepada Tuhan, supaya saudara mengalami aliran hadiratnya. Paulus telah menyerahkan ini prinsipnya. Yesus lebih dahulu saya ingin menjelaskan. Di dalam kitab Ibrani, Yesus mendapatkan dari Bapa. Kemanusiaan Yesus loh saudaraku. Ya. Ini bukan Yesus praeksistensi di dalam keabadian, dalam kekekalan dia Allah. Ketika dia menjadi manusia, Allah berinkarnasi menjadi manusia. Kemanusiaan ini yang mati dibangkitkan dan dimuliakan. Lah kita melihat Yesus menjadi pokok sumber keselamatan untuk seluruh umat manusia, itu didapatkan ketika Yesus memberikan dirinya sepenuhnya kepada Bapa. Dia rela mati di atas kayu salib. Rasul Paulus membahasakan Kristus telah merendahkan dirinya, taat sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan. Ini hukum. Barang siapa merendahkan diri, rendahkanlah dirimu di tangan Tuhan yang kuat, maka ia akan meninggikan kamu pada waktunya. Ini hukum yang berlaku dalam kerajaan Allah, itu seperti itu. Saudara harus menyesuaikan. Kita punya hukum kebiasaan dalam dunia, selalu bersandar pada diri dan pengertian diri sendiri. Sekarang kita harus percaya kepada Tuhan dalam segala kepenuhannya. Yesus bisa mendapatkan anugerah menjadi pokok keselamatan bagi seluruh umat manusia. Karena dia telah menyerahkan hidupnya taat sampai mati atas kayu salib. Rasul Paulus, kita lihat saudara kekasih. Yesus mengajarkan bahwa jika kita takut, jika kita mementingkan diri sendiri. Ketika kita mementingkan diri sendiri, kita kan sedang mendukakan roh Tuhan. Roh Tuhan berdiam. Ya. Maka kita tidak mengalami karya terang Roh Kudus Tuhan, mata rohani kita tidak melihat. Contoh, saya baru bisa menangkap betapa dahsyatnya kitab Filipi Efesus 1,
Paulus berdoa supaya jemaat di Efesus dapat mengenal Yesus dengan benar, supaya mata hatinya diterangi, supaya bisa mengerti betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudusnya. Saya lihat tuh apa sih Tuhan? Ya, logika saya tidak bisa menangkap. Apa sih arti kekayaan yang begitu luar biasa mentakjubkan? Ketika saya merendahkan hati, saya mencoba mencari referensi buku, tidak memuaskan. Tetapi saya lupa bahwa di dalam saya ada pribadi Roh Kudus yang berjanji akan mengajak suatu. Saya merendahkan hati saya, mulai Tuhan bukakan. Saudara tahu tahun 2024 adalah tahun saudara mengalami realita. Yang saudara lihat jangan diri saudara, yang kau lihat adalah Yesus. Saudara tahu enggak? Saya baru menangkap kekayaan yang begitu luar biasa itu hanya ada pada Injil. Di luar Injil tidak ada. Dan Injil itu bicara masalah Kristus. 1 Korintus 15 itu, Kristus yang mati, dibangkitkan, dan dimuliakan. Lah, saudara harus tahu yang kaya itu apa yang telah terjadi dengan dia, bukan kita. Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus telah dimuliakan di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Alkitab berkata, kita telah bersatu dengan Yesus. Berarti sebetulnya nanti saya ingin jelaskan. Di dalam kitab Roma 8 ayat 29-30, kita telah dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Ketika saya belajar struktur bahasa Yunaninya, itu bentuk verb indikatif auris. Jadi apa yang telah terjadi dengan Yesus, itu pun telah terjadi dengan kita. Hanya karena kita mengandalkan pengertian kita sendiri, kita kayak hidup termehek-mehek. Saudara, ini bukan hidup menghayati hidup Yesus yang biasa, hidup Yesus yang sudah dimuliakan, yang sudah menaklukkan segala sesuatu. Yesus yang telah mengalami kemerdekaan total, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Itulah hayat yang terus mengalir dalam hidup saudara. Kalau saudara memahami, hidup akan merdeka luar biasa. Lah, saya berdoa supaya jemaat makin merendahkan hati. Kalau kita tidak rendah hati di hadapan Allah, kita mencoba mengandalkan hikmat pengertian kita sendiri, maka terpaksa Tuhan merendahkan hati kita dengan cara apa? Dia berikan kita bukan kasih karunia-Nya, tapi hukum Tauratnya. Supaya ketika yang kita lihat hanyalah hukum dan aturan, kita berusaha dan gagal, dan sampai titik kita putus asa. Waktu kita putus asa kayak Paulus, aku manusia celaka, siapa yang bisa melepaskan aku? Ketika merendahkan hati baru anugerah turun. Jawabannya adalah Yesus. Jadi beda, khotbah di tempat ini sama khotbah di luar berbeda. Khotbah di luar seringkali bersifat motivasional. Saudara melihat, ini fakta saja, ya, karena ini di YouTube akan dibaca. Dulu motivator yang paling hebat di TV apa ya? Metro TV siapa? Anda sempurna. Amin. Dan apa yang terjadi? Oleh sesuatu, semua tersandung. Habis lenyap, tidak ada sisa-sisa sama sekali. Dan motivator di mimbar adalah Anda bisa, Anda dapat, Anda mampu. Otomatis ego kita dibangkitkan. Ketika saudara dipush, didorong seperti itu, saudara membangkitkan saudara berjuang dengan menggertakkan gigi. Tapi ingat, daging sama sekali tidak berguna. Makanya saudara menangkap, banyak orang yang menangkap kebenaran yang saya berikan bingung.
Tapi ketika saudara diperadakan pada Yesus dan mengandalkan Yesus dan kuasa rohnya bekerja di dalam saudara, itu lebih dahsyat daripada motivator. Itu lebih dahsyat di atas segala-galanya. Di sini yang diberitakan, Anda bukan hebat. Saudara dan saya ini daging yang sama sekali tidak berguna. Tetapi di dalam saudara ada pribadi yang luar biasa. Jadi ini hukum ini yang berlaku. Tanpa saudara mengandalkan Tuhan dalam segala perkara, Tuhan tidak leluasa, bisa leluasa bekerja. Hadirat Allah tidak bisa leluasa mengalir lewat saudara. Ya. Karena seringkali kita hanya melihat hak-hak kita untuk menerima warisan. Kita tidak melihat hukum yang lain yang memperlengkapi pemahaman kita. Sebab kalau kita ini hanya mempertahankan hak-hak kita, waduh, kita ini bisa menjadi orang yang sombong, angkuh, hebat, dan luar biasa. Makanya Tuhan seringkali membawa proses salib, bersukacitalah. Ya. Seperti pagi ini ketika saya menyembah Tuhan, saya tanya Tuhan, Tuhan bagaimana pagi ini? Roh Tuhan mengajar kepada saya sangat sederhana sekali. Yang baik itu baik menurut kamu atau baik menurut aku. Yang baik adalah baik menurut Tuhan, Bapak Nilam. Dan Roh Kudus itu pribadi yang menyertai saudara untuk mengajar segala sesuatu. Amin. Saudara harus punya pengalaman sampai demikian. Saya baru menangkap beberapa hari, Galatia 5 itu begitu. Kalau kamu dipimpin roh, kamu tidak di bawah hukum Taurat. Katakan amin. Baru saya tahu loh kok begitu ya. Sebab Roh Kudus tidak pernah menuntun saudara kepada hukum Taurat. Roh Kudus menuntun saudara kepada Kristus. Kepada karyanya. Kepada pribadinya di dalam saudara. Oh, baru saya kayak Tuhan bukakan begitu, saya kaget. Oh iya. Lah selanjutnya di sana adalah hiduplah oleh roh, artinya saudaraku sederhana, hidup oleh roh itu hidup oleh iman, mengandalkan Tuhan yang bekerja, karena kita ini sudah mati. Aku telah disalibkan dengan Yesus, di dalam Yesus saudara sudah, kok kurang mantep ya, engkau telah disalibkan dengan Yesus, di dalam Yesus saudara sudah, betul sudah mati? Sebentar, Bapak saya bilang kalau ditanya harus dijawab. Aku telah disalibkan bersama Yesus, berarti kita telah? Bapak yakin? Konteksnya di dalam, bukan di dalam saudara. Itu maka butuh iman, bukan realita yang kita rasakan. Lah kalau saudara setiap hari perhadapkan di dalam Yesus aku sudah mati. Tuhan itu kalau menyelesaikan masalah itu dia tidak selesai begini. Kita ini pikiran kita sendiri. Kita punya masalah, wah kita berkata Tuhan kalau masalah saya diangkat Tuhan, saya bahagia. Masalahnya adalah masalah yang satu diangkat, masalah yang lain berdoa lagi. Kalau masalah satu ini diangkat, aku kan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Masalah yang satu diangkat, masalah yang lain datang. Saudara sakit pusing, pakai paramek dosis tinggi sembuh. Tapi kita lihat dokter yang baik, dia lihat siapa sakitnya itu. Oh sakitnya itu karena gigi. Ya udah giginya kalau memang lubang ya ditambal. Kalau tidak bisa diperbaiki, diambil. Maka sembuhnya permanen. Tuhan tuh tidak berteriak Tuhan menolong masalahmu. Makar masalahmu ya dirimu dan diriku sendiri. Inilah sumber luka hati, sakit hati, putus asa, keresahan, kegelisahan yang ada pada aku. Tapi pagi ini kita telah disalibkan. Sekarang yang hidup adalah Yesus. Hari ini saudara merdeka belum? Separuh yakin, separuh tidak. Ingat konteksnya di dalam Yesus, maka harus kita terima dengan iman. Peperangan kita begini. Faktanya kan begini Pak. Faktanya saya masih bergulat. Faktanya saya masih bergumul. Faktanya saya masih terganggu oleh masalah yang ada. Ya engkau tidak hidup dengan fakta. Ketika engkau hidup dengan iman, baru Tuhan mengerem apa yang perlu direm. Menghentikan apa yang perlu dihentikan.
Yang jadi masalah, saudara kekasih, adalah kita mencoba memahami firman dengan pemahaman pengertian kita sendiri. Ini sudah tercemar hebat, ini cenderung melawan Tuhan, maka perlu dibaharui. Perlu rendah hati. Ini bukan sebuah logika, kalau saya belajar mengandalkan kekuatan saya bisa mengerti kehendak Allah. No, kau makin rendah hati, hanya Roh Kudus yang bisa membuat engkau tahu persis kehendak Allah. Nah kalau begitu, apakah perlu belajar? Yes, tapi belajar dengan tetap rendah hati, peka dengar-dengaran dan tuntunannya. Lah mari kita lihat, berarti saudara dan saya sudah merdeka. Amin. Dalam segala perkara. Orang yang sukanya mabuk, waduh di kampung terkenal pemabuk. Kalau dia waktu mati temannya karena simpati, ke kubur dibawakan ciu. Sudah tahu ciu? Ya alkohol ya, yang 80%. Ketika yang disukai sebelumnya kepada jenazah, apa yang dilakukan jenazah? Ngefek enggak? Masalahmu sehari-hari mulai hari ini tidak ngefek lagi. Tidak ngefek lagi, sehingga engkau bisa fokus melayani Tuhan dengan luar biasa. Ya, waduh, saudaraku. Jadi hari ini jangan bersandar kepada pengertianmu. Ini butuh rendah hati. Sungguh-sungguh saya itu sampai merendahkan hati. Sungguh-sungguh saya mohon kemurahan-Mu Tuhan. Saya makin tahu Tuhan, apapun saya tidak mau berusaha dengan kekuatan kita. Jangan saudara berpikir begini, yes, saya hari ini, nanti kalau sudah pensiun saya mau sungguh-sungguh. Jangan mengandalkan daging. Ketika pengabdian saudara-saudara undur, itu adalah perbuatan daging yang suka melawan Tuhan. Setelah pensiun, daging tetap melawan Tuhan. Makanya lewat Daud pada hari ini kalau kau mendengarkan suaranya, rendahkan hatimu dan responi. Ini momentum. Akan hilang saatnya. Itu akan tiba mungkin butuh waktu-waktu tertentu. Lah, ini yang jadi masalah. Ini tidak bisa dipahami dengan logika. Lah, saya ingin mengajak hari ini, Rasul Paulus bagaimana dia mengalami kepenuhan Yesus yang luar biasa. Dia karena Injil memberitakan Injil di Filipi bukan kemuliaan pujian yang diterima. Ditangkap, dijebloskan ke dalam penjara. Karena Paulus betul-betul mengalami realita Yesus dalam segala kepenuhannya. Sampai situasi penjara tidak mengganggu lagi. Karena saking kuatnya hadirat Allah. Saking dahsyatnya hikmat kuasa Allah. Dia lupa pasung yang kakinya dipasung. Dia lupa semua belenggu. Karena rohnya kayak dibangkitkan. Dan ketika dia memuji Tuhan, Tuhan bikin mujizat. Penjara goncang. Saya ingin mengajak, kalau saudara seringkali kita ini belum menyerahkan hal-hal yang perlu kita serahkan, hadirat Allah terganggu. Sukacita terganggu dan kita terus hidup dalam pengertian kita sendiri. Ya. Jadi Yesus mengajarkan kepada kita hari ini. Dan Yesus meneladani. Dia rela taat karena kasihnya kepada dunia. Dan Yesus rindu untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Dia mau membayar harganya. Taat sampai mati. Roh ini mulai mengusik batin saya. Dan doa Tuhan, buatlah aku mutlak total. Bukan untuk diri saya. Buatlah aku taat mutlak Tuhan. Biar rohmu dapat leluasa bekerja di dalam saya lewat saya. Untuk memberkatimu jemaat. Dan apa yang terjadi dalam hidup saya, biarlah itu terjadi dalam hidup jemaat. Jadi tujuan saya, fokus saya adalah gerejanya. Fokus saya adalah bagaimana roh Tuhan yang bekerja di dalam saya, bekerja kuat di dalam saudara.
Maka saya terus berdoa, saya terus berusaha minta anugerah Tuhan, minta anugerah Tuhan. Dan saya dengan rendah hati menanti saat rohnya bekerja, Tuhan punya waktu dan sebagainya. Jadi hari ini kita lihat Paulus, dia berkata apa? Apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap dan aku telah lepaskan itu semua. Tidak heran supaya aku memperoleh Kristus. Maka dia mengalami kepenuhan Kristus. Paulus katakan, aku selalu membawa kematian Yesus di dalam tubuhku supaya hidup Yesus menjadi nyata. Apa maknanya? Ini hukum kerajaan Allah tidak bisa. Jangan pernah mencoba saudara hidup di luar atmosfer tanpa alat. Untuk oksigen pernapasan selesai, mati, tersiksa saudaraku. Kalau saudara ingin menikmati fasilitas karya kuasa kekayaan kerajaan Allah, hidup dalam supranatural tahun 24 itu mengalami kepenuhan yang real, hari ini buka. Paulus menganggap semuanya sampah. Menganggap semuanya sampah. Baru ketika Paulus menjadi bejana yang kosong, Paulus tidak menghalangi karya roh Tuhan, maka Tuhan bisa bekerja leluasa lewat Paulus. Dan dari sebagian besar Injil ditulis oleh Paulus, 2/3 Injil, gereja mula-mula sebagian besar, tidak semuanya, itu lewat pelayanan Paulus. Karena apa? Karena ketika Paulus makin menyerahkan menjadi bejana, roh Tuhan leluasa bekerja. Saya dulu berdoa, saya begini, Tuhan saya membaca buku. Dari membaca buku saya berdoa seperti hamba Tuhan itu, tapi saya tidak memahami apa yang sudah dialami hamba Tuhan itu. Doa saya begini, Tuhan aku rindu pencurahan Kristus keluar lewat di dalam dan lewat hidupku tanpa batas. Saya berdoa lama. Akhirnya Tuhan berikan pengertian, mana mungkin aku bisa leluasa dalam kepenuhanku bekerja di dalammu kalau engkau belum menyerahkan diri. Aduh ini toh Tuhan. Ya cukup lama waktu yang Tuhan singkapkan itu. Oh iya, maka saya makin belajar pasrah diri. Ya, menghadapi segala situasi, belajarlah hari ini dengan rendah hati. Menghadapi situasi yang ada, posisikan, aku sudah mati di dalam Yesus. Tuhan minta hikmat-Mu, tuntunanmu. Jangan berusaha saudara, ini contoh yang sederhana praktis. Jangan saudara berusaha diet dengan kekuatan diri sendiri. Kalau engkau diet dengan kekuatan diri sendiri, itu stres tertekan. Yang tadinya tidak lapar jadi lapar. Saudara berkata, Tuhanku di dalamku. Buah roh itu penguasaan diri, belajarlah. Dalam segala perkara, dalam segala keadaan, jangan bersandar pengertian sendiri, andalkan Tuhan. Jangan berkata begini, nanti Tuhan, akan pelayanan nanti saja. Siapa? Alasan apa, pikiran dari mana engkau ambil keputusan nanti saja Tuhan pelayanan. Sekarang ini aku mau, enggak usah saja aku pelayanan. Pertanyaannya itu hikmat dari mana? Itu pengertian saudara sendiri. Pengertian Tuhan kalau hari ini kau mendengarkan suaranya, pasrahkan hidupmu. Maka kuasa hadirannya akan mengalir dalam tingkat yang lebih lagi, tingkat lebih lagi, tingkat lebih lagi, makin menyerah tingkat lebih lagi, makin menyerah tingkat lebih lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Bayangan Rasul Petrus menyembuhkan orang sakit. Sapu tangan Paulus diletakkan orang sakit itu sembuh. Nanti kita akan lihat ini baru kalau secara ilmu pengetahuan ini baru dasar teorinya, nanti praktiknya supaya praktiknya ini tidak keluar dari teori. Jadi kita melihat ini hukum sebab akibat ini berlaku. Lah sekarang apa yang kita bisa menerima Tuhan lebih tanpa saudara? Tuhan ada di dalam hidup kita. Saudara percaya? Apakah Tuhan sudah menguasai? Belum tentu. Siapa yang menguasai, yang berkuasa?
Aku kita atau Tuhan? Semakin saudara pasrahkan aku kita ini tidak apa-apa Tuhan. Aku kita ini suka melawan Tuhan. Akuku ini suka menghalangi Tuhan. Baru ketika saudara makin pasrah dengan Tuhan, iman artinya engkau memberikan kesempatan Tuhan bekerja menggenapi rencananya. Terus kita melihat, makanya ini gereja ini tidak bisa kita buat kayak marketing Coca-Cola gitu. Jet, nanti tambah jet, nanti tambah jet. Kami perhadapkan ini dalam kegerakan roh Allah, tapi ketika saudara menyerah, ketika roh Tuhan bekerja, hasilnya lebih dahsyat dari apa yang kita usahakan. Itu pasti. Terus kita lihat sekarang, ini Filipi 3:8 tadi, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah apa? Melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ya. Hati-hati, harta. Di balik harta itu ada spirit yang namanya mamon. Normalnya ketika kau penuh anugerah Tuhan, uang itu hanya alat pelayan. Aku gunakan untuk tujuan ilahi yang Tuhan tanamkan dalam hidupku, yes. Tapi di balik uang, di balik harta itu ada roh mamon. Dia tidak mau kita jadikan pelayan. Dia maunya jadi Tuhan. Dia mulai kontrol kita. Pikiran kita dikontrol, ya. Perilaku kita dikontrol. Akibatnya apa yang terjadi? Kita akan mengalami kegelapan dan roh Tuhan tidak leluasa meneranginya. Terus kita akan lihat, mari kita serahkan semuanya. Ketika engkau menyerahkan semuanya dan Tuhan memimpin hidup saudara, saudara baru bisa menikmati hidup. Engkau mempunyai anugerah untuk menikmati hidup yang sejati. Selanjutnya, penerapan hukum memberi dan menerima. Pertanyaannya, apa yang perlu kita serahkan kepada Tuhan untuk kita menerima lebih daripada Tuhan? Ini hukum yang tidak bisa kita lewatkan. Satu, kita perlu menyerahkan dosa. Tidak bisa ada pertobatan sejati tanpa menyerahkan dosa. Tidak boleh saudara menyembunyikan dosa. Serahkan hari ini. Kok tidak ada respon ini? Ya Pak, saya kan sudah mati. Dosa. Dan dosa yang tidak kita sadari adalah Galatia 5 ayat 19. Mementingkan apa? Sengaja bicara pelan-pelan supaya saya tidak dengar. Dosa apa? Mementingkan diri sendiri. Nanti saya ingin jelaskan lebih dalam. Dengan tindakan saudara dan saya menyerahkan dosa kita kepadanya, akibatnya terus ada dampaknya. Kuasa rohnya akan bekerja kuat untuk memampukan kita menolak dosa dan hidup dalam kehendaknya. Ini prinsip, ketika saudara menyerahkan dosa, maka roh Tuhan leluasa menerangi saudara, saudara memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk rohnya bekerja. Dengan menyerahkan semua dosa kita kepadanya, jiwa kita akan diterangi oleh roh Allah untuk dapat melihat betapa jahat dan buruknya dosa. Betapa jahat dan buruknya hidup mementingkan diri sendiri. Saya diceritain oleh anak saya Danis. Ya, tidak mau vulgar, hanya saya melihat. Saudara bisa belajar teologi sampai gelar tertinggilah. Tapi kalau sistem teologi yang saudara pelajari tidak membawa saudara pasrah kepada Yesus, itu sistem teologi yang dibangun oleh manusia yang di dalamnya ada filsafat. Karena filsafat adalah produk campuran manusia
dan mengandalkan usaha manusia, buahnya mengerikan. Buahnya mengerikan, saudara. Buahnya mengerikan. Ya. Saya tidak menjudge orangnya, tapi saya menjudge adalah sistem teologi yang dianut. Kalau Juan Carlos Ortiz mengatakan jemaat di Galatia, jemaat di Korintus, jemaat di Ibrani tidak bertumbuh karena mereka tertempel pada perjanjian yang keliru. Mereka masih ada di bawah bayang hukum Taurat. Setiap dosa yang kita serahkan benar-benar mendapatkan ruang untuk aliran hadirat dari Kristus Yesus. Oh saudaraku, ini hari ini pagi ini mari kita serahkan. Ya Roh Kudus tunjukkan, kita serahkan supaya hadirat Allah leluasa bekerja. Saudara akan menikmati kekuatannya, kuasanya, dan Roh Kudus akan membuat hati saudara menjadi bulat, utuh, penuh, siap mencintai Tuhan. Lebih dari segala-galanya, siap melakukan kehendak Allah, siap memegang janji sekalipun rugi. Itu kata Daud. Aku menyimpan firman-Mu dengan segenap hati supaya aku tidak berdosa kepadamu. Itu karya Roh Tuhan, itu tidak bisa kita usahakan, tidak bisa. Tapi mari tanggalkan, ini respon saudara, tanggalkan saja. Tanggalkan semua kebencian, kepahitan, pikiran yang buruk, pikiran yang negatif, tinggalkan semua. Itu menghalangi, mendukakan Roh Kudus, menghalangi rohnya bekerja sehingga saudara menjadi alat. Saya rindu tahun 2024, tahun kepenuhan kasih Allah. Ya. Jadi kasih Allah itu jangan dipahami kasih yang tidak seimbang. Kasih itu saudara ingin memberi yang terbaik untuk siapa yang saudara layani, sahabat saudara. Tapi kasih itu saudara ingin menjadikan sahabat saudara menjadi yang terbaik. Kasih di sini ada unsur pendidikan. Dengan anak juga, kasih kepada anak, kita ingin anak-anak kita menjadi yang terbaik. Kita memberikan yang terbaik, tapi kita ingin jadi anak kita yang terbaik. Makanya orang tua banyak mendidik anak-anaknya. Ya. Banyak mendidik anak-anaknya. Ya. Berapa kali saya ingat, ya, Guy Farel itu makin dewasa makin pintar. Ya, beberapa kali seringkali lari mencari perlindungan di rumah saya gara-gara mau mandi sekolah pagi. Cari perlindungan, saya tahu saya kerjasama juga sama Mbak Elis akhirnya, saya pulang, harus mandi. Ya. Ada unsur dididik itu bagi Guy Farel kalau dia punya daya ingat panjang, mama tidak mengasihi saya, mama tidak mencintai saya kan asik main game, tidak nak. Itu kasih yang dari Tuhan. Oke, kita tinggalkan semua supaya roh Tuhan leluasa bekerja, hadirat Allah mulai mengalir dengan kuat, dengan teduh, damai, tenang. Selanjutnya apa yang kita serahkan ke dalam tangan Tuhan? Ini yang mengagetkan. Kita perlu menyerahkan kebenaran diri atau kebergantungan diri. Ini yang seringkali berat. Saudara bisa menyerahkan uang untuk membantu gereja. Tapi lebih berat ketika engkau menyerahkan harga diri. Harga diri itu harga yang berpusat diri, itu sudah tercemar. Hari ini serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dengan kita menyerahkan diri kita, aku kita kepadanya, dan hidup mengandalkan Kristus, kita akan melihat kuasanya bekerja dan membangkitkan kita untuk mau dan sekaligus mampu melakukan kehendak Tuhan. Tapi kalau saudara terus bergantung diri sendiri, pertama, buah kedagingan yang muncul. Yang kedua, saudara sudah sedang memberi ruang untuk Allah tidak bisa bergerak. Makanya pasrahkan, sadarlah.
Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi sebagai ranting bersyukurlah. Pekerjaanmu setiap hari, apa yang bisa dikerjakan ranting? Bisa enggak ranting bertumbuh untuk mengusahakan bertumbuh dari diri sendiri? Enggak bisa. Tapi ranting hanya bisa menikmati aliran dengan iman menikmati. Yesaya 27 ayat 1, 2, 3, 4, 5. Ya Tuhan berkata, dialah penjagamu. Katakan amin. Dia senantiasa menyiramimu. Supaya kamu tidak diganggu. Dia menjagamu siang dan malam. Apa yang kau lakukan? Engkau tidak menjaga dirimu. Engkau mempercayai dia. Jadi hari ini ketika iman itu perhentian. Engkau tidak gertak gigi, bergulat, bergumul. Saya punya pengalaman kemarin. Hampir beberapa jam. Saya doa itu ada sebuah beban tekanan yang hebat. Hebat. Padahal juga tidak ada sesuatu. Saya berdoa, di tempat tidur saya berdoa, di kursi saya berdoa. Tidak bisa. Aduh, ini apa sih ini? Tuhan, ini apa sih Tuhan? Terus saya siang-siang itu, karena agak panas, saya lepas kaos. Saya di kursi depan itu, saya sambil melihat langit, Tuhan apa sih ini? Kok begini nih apa sih? Apa? Roh Tuhan berbisik lembut, usahamu yang mengganggu aku. Usahamu itu loh yang mengganggu aku. Saya berkata Tuhan, aku kan hanya ranting, aku menerima aliranmu, aku menerima damai-mu, beban terangkat yang sekian lama saya usahakan. Tidak lepas-lepas dengan saya menaruh, Tuhan aku ranting, tidak bisa apa-apa. Berarti saya tahu ranting itu bisa bertumbuh, berbunga, berbuah. Tanggung jawab siapa? Pokok anggur. Tanggung jawab Roh Kristus yang di dalam saudara. Loh daging kok bisa tanggung jawab apa? Makanya jangan komitmen dengan Tuhan. Tuhan saya ingin melayani besok saja. Sekarang tidak usah. Jangan bergantung kepada diri sendiri. Ikuti arahan pimpinan Roh Kudus dengan cermat sungguh-sungguh. Maka apa yang terjadi? Saya bilang sama istri saya, aduh saya dapat pelajaran. Ini loh usaha diri ini loh, kita pikir menolong Tuhan hanya karena kurang percaya. Ketika Tuhan, aku kan ranting, aliran itu kan mengalir. Duh kayak beban terangkat, saya bersyukur, saya bersuka cita. Lah hari ini saya ingin mengajak saudara, serahkanlah aku kita. Roh Kudus akan menerangi jiwa kita dan kita dapat melihat betapa buruk dan jahatnya kedagingan kita. Ayo jujur, ketika Roh Kudus tidak menerangi, saudara merasa, aku lebih baik dari si A, si B. Iya atau ya? Bahkan ada yang jemaat berkata gini, Pak Petrus, aku mah lebih baik dari Pak Petrus. Ada. Ya tapi tidak apa-apa. Mau lebih baik, mau lebih tidak, tidak apa-apa. Yang penting kita terus memiliki kepasrahan hidup yang makin dalam, makin dalam, makin dalam, makin tidak mengandalkan pemahaman, pengertian, dan hikmat kita sendiri. Daging ini akar permasalahannya. Inilah tempat saudara tersinggung yang tidak selesai-selesai. Tempatnya saudara kecewa, tertekan, frustasi. Rasanya hari ini rasa hebat, besok rasa putus asa. Rasanya tidak pernah bisa dipuaskan dengan ini dan itu. Rasanya semua kok kayak menjadi musuh, jadi negatif. Semua bersumber dari aku yang adalah daging. Pasrahkan hari ini. Bersyukurlah hari ini. Saya dulu cukup lama untuk berdoa pengertian. Satu sisi saya bingung, kan daging kita sudah disalibkan. Kok kenyataannya kok masih bermanifestasi dan seringkali mengontrol. Di mana Tuhan salahnya? Bukankah Galatia 5:24 daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, sifat jahat yang kita warisi dari Adam, itu sudah disalibkan sempurna. Tapi mengapa masih muncul? Ternyata saudaraku, ketika saudara sebagai ciptaan baru, manusia daging saudara dengan segala hawa nafsu dan keinginannya sudah disalibkan. Begitu
begitu saudara tidak bergantung, tidak melekat pada Kristus, tinggal dalam Kristus, bergantung pada Kristus, tetapi bergantung kepada diri sendiri, hukum dosa berlaku lagi. Daging berlaku lagi. Pergumulan muncul lagi. Tapi ketika ngomong sadar. Dan saudara mulai bergantung pada Tuhan dengan iman, menaruh iman kepada Tuhan. Baru damai sejahtera yang melampaui akal budi. Itu melihat hati dan pikiranmu. Inilah sebetulnya saudaraku. Ini prinsip praktis sehari-hari. Mari hari ini jangan salahkan orang lain. Kalau engkau tidak bahagia. Jangan salahkan orang lain kalau engkau tidak bertumbuh. Alkitab mencatat Samuel dari kecil bertumbuh. Di tengah-tengah anak-anak Imam Eli tidak sehat rohaninya. Karena Tuhan di dalam saudara, Sang Pemelihara Agung. Katakan amin. Jadi hari ini akar permasalahan daging. Jadi musuh kita itu, musuh yang perlu kita taklukkan dengan tetap bergantung sama Tuhan adalah daging, dunia, iblis. Tapi puji Tuhan, di dalam Yesus ketika engkau dengan iman menetap, aku tinggal di dalam Yesus yang sudah dimuliakan, berarti terimalah hari ini engkau sudah dilepaskan sempurna. Tapi ingat, dengan iman. Baru Tuhan bekerja. Sehingga wajah Kristus makin hari makin nampak gitu loh. Kemuliaan Tuhan, beban saudara untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Saya teringat. Saya kadang-kadang terbayang-bayang. Tanah seluas ini kalau Bapak Ayub wariskan semuanya termasuk gereja untuk anak-anak. Bapak kehilangan kekekalan dalam arti kemuliaan. Tapi ketika Bapak Ayub serahkan untuk Tuhan, itu menyertai sampai kepada keabadian. Coba bayangkan, saya terus berdoa, Tuhan berikan aku inspirasi untuk aku tidak merasa memiliki sedikit pun. Aku hanya pengelola oleh rahmat anugerah kemurahan-Mu. Jangan Tuhan, karena iblis orang ingin membangkitkan kembali ego kita. Aku mohon kemurahan-Mu Tuhan, supaya aku dapat terus dalam hidup prinsip penyangkalan diri dan aku terus menaruh iman. Ini dibutuhkan saudara, waktu-waktu saudara punya doa-doa istimewa dengan Tuhan. Dibutuhkan keseriusan dengan Tuhan. Kalau tidak, lingkungan menggoda kita untuk jauh dari Tuhan dan bermacam-macam hal. Serahkan hari ini. Biar yang hidup adalah Yesus. Kalau yang hidup Yesus, Sang Penyelesai adalah Dia menyelesaikan masalahmu kecil-kecil. Keuanganmu Tuhan selesaikan. Karena keuanganmu itu mempengaruhi hidup saudara. Mau tidak mau. Kesehatanmu Dia akan selesaikan. Karena kesehatan juga mempengaruhi hidup saudara. Seluruhnya, bahkan lingkunganmu pun Tuhan akan atur. Saya hanya Tuhan, Kau baik. Berikan aku lingkungan yang baik dan yang membangun. Untuk menyelesaikan rencanamu yang luar biasa. Luar biasa. Kita ini Roh Kudus menerangi. Aduh, jahat, buruk sekali, tercemar. Aduh, ngeri saudara. Yang ketiga yang perlu kita serahkan adalah segala kekhawatiran kita. Filipi 4:6, janganlah hendaknya kamu khawatir dalam segala sesuatu, serahkan untuk dalam tangan Tuhan. Ya, dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Khawatir adalah wujud dari kurangnya iman seseorang. Hal itu berarti kita tidak menghormati Allah sebagaimana Allah. Jadi saudara, ketika khawatir, engkau sedang tidak menghormati Tuhan yang ada bersama saudara. Sehingga hari ini kesimpulannya ketika saudara menyerahkan sama Tuhan, engkau bebas khawatir, otomatis diganti dengan damai sejahtera akan menjadi bagian hidup saudara. Itu bonus iman. Yang kedua, ketika kita hidup dalam kekhawatiran, hasilnya adalah maut. Karena itu kedagingan. Itu melawan perintah Tuhan. Lah, maut itu dengan khawatir kita resah, gelisah, tidak bahagia, tertekan, stres, depresi, dan menjadi pelit. Ya.
Saudaraku jangan pelit, besok Minggu kan ada ibadah, saya mengalami terobosan di bidang keuangan dan betul-betul pasti terjadi. Jangan pelit, beri yang terbaik. Ketika engkau memberi yang terbaik, ini bukan hitung-hitungan main lotre, bukan. Ketika kau memberi yang terbaik, yang terbanyak, berarti Tuhan melihat hatimu tidak terlihat lagi dengan roh mamon. Kapasitas untuk menerima berkat membuat lebih besar lagi. Dan ketika kapasitas untuk menerima berkat lebih besar lagi, otomatis tidak usah minta-minta, berkatnya lebih besar. Gitu loh. Saya baru tahu bukan beri banyak, dapat banyak. Bukan itu nanti main lotre. Itu main, kalau apatnya saya memberi, tujuannya untuk beri banyak, tapi masih ego. Bukan, tujuannya ketika kau memberi kepada Tuhan. Kapasitas menerima lebih banyak. Berikan hidupmu kepada Tuhan. Maka saudara memberikan kesempatan Tuhan makin leluasa bekerja kuat di dalam hidup saudara. Ya. Kapan saudara mulai ingin total sepenuh hati? Ketika hari ini kau menyerahkan hidupmu dalam tangan Tuhan, roh Tuhan akan menerangi saudara. Luar biasa. Dan saya boleh katakan di tempat ini, yang bisa memberi di tempat ini, hanya karena roh Tuhan. Saya kasih tahu, yang bisa memberi di tempat ini karena roh Tuhan. Karena saya melihat banyak orang yang punya duit, tidak pernah ambil bagian sedikit pun. Ya. Berarti apa yang saya andalkan, saya tidak mengandalkan ABC, saya mengandalkan Tuhan. Tuhan yang bisa bekerja di dalam saudara. Tuhan yang akan membuat kapasitasmu untuk menerima lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Dan ketika kau diberkati, engkau tetap rendah hati. Ini hebat. Engkau tetap mengabdi kepada Tuhan dan roh Tuhan akan memprotek, melindungi saudara, dibebaskan dari menyembah mamon. Ini hebatnya kalau Tuhan bekerja. Dengan menyerahkan segala, ketika kita hidup dalam kekhawatiran hasilnya adalah maut, dengan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya, beban hidup diangkat Tuhan dan diganti dengan damai sejahtera Tuhan. Apapun, serahkan segalanya, apapun serahkan sama Tuhan. Toh saudara tidak bisa menyelesaikan. Roh Kudus akan menerangi batin kita betapa dasar dan ajaibnya kehadiran Kristus dalam kita. Saudara baru melihat, karena apa? Ketika saudara mulai khawatir, itu memberikan ruang untuk iblis bekerja. Dan akhirnya apa yang terjadi? Iblis mencoba menggelapkan batin saudara. Roh Kudus, ayat yang ketiga, terakhir, hal itu membuat kita dapat hidup dan berjalan bersama Tuhan dan dipimpin oleh Roh-Nya. Jadi mari andalkan Tuhan dengan rendah hati. Andalkan Tuhan, belajarlah kayak Musa. Alkitab mengatakan tidak ada orang yang selembut Musa. Aku tidak mau berangkat kalau aku tidak melihat tiang awan, tiang api. Toh seperti itu lembutnya di hadapan Allah. Musa gagal masuk Kanaan, bukan masuk surga loh. Gagal masuk Kanaan karena disiplin Tuhan. Di akhir pelayanannya Musa pahit. Selevel Musa bisa jatuh dalam kepahitan yang hebat. Maka dibutuhkan anugerah, terus anugerah, anugerah. Semakin saudara menyerahkan, anugerah Tuhan itu limpah. Tapi semakin saudara menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, anugerah yang limpah itu semakin leluasa bekerja. Semakin aktif bekerja. Rohnya semakin mengalir. Hadiratnya semakin leluasa bekerja dan menyembuhkan, memulihkan, menguatkan, mendorong, membangkitkan saudara. Sehingga bukan engkau yang bahagia, hidupmu menjadi inspirasi bagi banyak orang. Hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Dan hidup saudara akan menanamkan nilai-nilai kekekalan pada orang lain. Jangan kaget nanti kalau di surga orang mendatangi saudara. Ini gara-gara kamu, aku sekarang di tempat ini, aku bersyukur, aku berterima kasih. Aku melihat pengabdianmu kepada Tuhan yang begitu luar biasa. Aku melihat kesungguhanmu, aku terinspirasi. Aku melihat ke pengorbananmu kepada Tuhan, baik waktu, baik uang, baik semuanya. Aku dibangkitkan oleh Tuhan. Aku dibangkitkan, aku mau maju.
Sehingga aku bisa berkata kepada seperti Paulus, olehku kemegahanmu di dalam Tuhan makin bertambah-tambah. Hari ini segala sumber di atas segala sumber tidak jauh ada bersama saudara. Semakin saudara menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, semakin kau tidak mementingkan diri sendiri hidup bagi Dia, Dia semakin leluasa bekerja. Dan kalau Tuhan bekerja, hasilnya lebih dari apa yang saudara dapat doakan dan pikirkan. Dan waktunya bisa Dia percepat, sehingga semua dapat selesai dengan tuntas. Hari ini, saudara adalah Tuhan ingin membuktikan kepada dunia. Engkau adalah made in Kristus, engkau orang yang diberkati Tuhan. Amin. Dengan kekayaan rohani yang luar biasa. Ini yang penting. Kekayaan jasmani itu bonus. Kekayaan rohani, aku sudah duduk sebelah kanan Allah Bapa. Aku sekarang tinggal dalam kemuliaan. Aku sudah dimuliakan, tapi belum dalam pengertian ada bagian tubuh kita yang belum dimuliakan, yaitu tubuh kita. Nanti waktu Yesus datang kedua kali, tubuh kita akan diubah semulia Yesus. Tapi sekarang secara rohania kita sempurna. Efesus Kolose 2 yang ke-10, kamu telah dibuat lengkap. Lengkap seperti apa? Seperti Yesus dan apa yang telah dicapai di raih-raihnya. Jangan mau kurang. Saudara hari ini ekspresi hidup Yesus yang sudah dimuliakan. Hidup Yesus yang telah menaklukkan segala sesuatu. Hidup Yesus yang telah mengalahkan segala sesuatu, bebas dari segala sesuatu. Itu yang kau ekspresikan. Sehingga tahun 2024, tahun saudara menikmati kepenuhan janji Tuhan. Amin, amin. Kalau diberkati, kau diberkati sungguh-sungguh, tapi hatimu makin cinta sama Tuhan. Itu luar biasa. Sehingga anak-anakmu melihat. Ingat, anak-anak kita melihat. Papa, ini orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu akan menginspirasi warisan yang terhebat yang kau berikan kepada anak-anakmu, bukan harta. Harta bisa habis. Warisan adalah iman dan keteladanan hidup. Itu yang didoakan setiap pagi oleh Mas Agus Suranto. Supaya orang tua jadi inspirasi bagi anak-anak. Kita memberikan teladan iman bagi anak-anak. Kita wariskan kekayaan iman kepada anak-anak. Sehingga ketika anak melihat kita, dia tidak melihat kita sosok pribadi yang tamak, tapi sosok pribadi yang murah hati. Amin. Murah hati. Tuhan menolong berkati pemain musik untuk menyiapkan diri. Tuhan menolong, mari kita akhiri bersukacita, kami bersukacita di hadirat. Dan sukacita bukan saat ini, kami akan bawa setiap hari Bapak. Sehingga tantangan apapun tidak menghilangkan damai sejahtera dan sukacita kasih dari Tuhan. Kau berjanji akan memelihara sehingga anak-anak tidak tersandung. Sehingga betul-betul sukacita ini makin melimpah, damai itu makin melimpah. Angkat tangan saudara, berkat Allah turun atas saudara. Perlindungan Tuhan turun atas hidup saudara. Dan Tuhan memakai hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Kristus dalam segala kepenuhannya mengalir hidup saudara, menjawab berkati banyak orang. Pulanglah di dalam berkat Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, ketemu Roh yang Kudus, menyertai saudara ini pagi selama-lamanya. Yang diberkati katakan kepada saya.